Halo semuanya, sebagai mahasiswa kita mungkin sering mendengar tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. Tapi tahukah kalian bahwa fondasi karakter dan kepribadian kita itu sudah terbentuk sejak kita masih kecil? Yaps, betul sekali. Parenting atau pola asuh yang kita terima dari orang tua kita itu tentu saja memiliki pengaruh yang besar terhadap karakteristik dan masa depan kita nantinya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irania Rostari. Dalam pembicaraan ini, saya ingin mengajak kalian untuk menyelami lebih dalam mengenai dunia parenting dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap karakteristik anak. Namun sebelum itu, mari kita lihat beberapa cuplikan artikel berikut. Nah, seperti yang terlihat pada layar, parenting ala Nikita Willy ini sedang menjadi sorotan masyarakat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan gaya parentingnya yang cukup berbeda dari gaya parenting umumnya yang diterapkan oleh orang tua zaman dulu. Di mana dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Nikita Willy ini menerapkan pola pengasuhan yang melibatkan rutinitas dalam merawat anaknya. Di mana dia mengungkapkan bahwa rutinitas harian ini teratur dan membuat anaknya yang bernama Isa untuk merasa lebih aman dan nyaman. Nikita Willy juga menekankan pentingnya konsistensi dan pengasuhan anak. Dia menghindari penggunaan babysitter dan lebih memilih untuk menjaga Isa sendiri, dan juga dengan bantuan asisten rumah tangganya dalam situasi tertentu. Selain itu, Nikita Willy juga tidak memanjakan Isa. Ia menginginkan Isa tumbuh dengan memahami apa sih arti perjuangan itu. Ia juga berkomitmen untuk mengasuh Isa dengan cara yang lebih sederhana, tanpa memberikan kenyamanan berlebihan. Nikita juga menerapkan sleep training sejak Isa berusia 4 bulan, dengan tujuan untuk mengajarkan anaknya tidur sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Selain itu, Nikita dan suaminya Indra Priawan selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan Isa dan menutup akses komunikasi dengan pekerjaan ketika sedang bersama anaknya. Terakhir, Nikita Willy ini juga menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan kesabaran di depan anak, menunjukkan komitmen sebagai orang tua. Selain artikel tadi, terdapat artikel lain yang membahas tentang praktik gentle parenting yang diterapkan oleh Nikita Willy, di mana gentle parenting ini adalah pendekatan pengasuhan yang menekankan pada komunikasi yang lembut, pengertian, dan pemahaman terhadap anak. Di mana Nikita Willy ini menerapkan pendekatan ini dalam pengasuhan anaknya. Pendekatan gentle parenting ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, serta membantu untuk tumbuh dan berkembangnya dengan lebih baik. Beberapa manfaat dari gentle parenting ini termasuk meningkatkan kepercayaan diri seorang anak, mengurangi stres dan kecemasan, serta memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Artikel tersebut juga memberikan tips praktis bagaimana orang tua yang ingin menerapkan gentle parenting dalam pengasuhan seorang anak. Kemudian akan timbul pertanyaan, apa sih parenting itu? Nah, parenting ini merupakan cara orang tua mendidik dan mengasuh anaknya, di mana ini mencakup pengasuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Pola asuh ini mempengaruhi perilaku, kepribadian, dan kemampuan anak. Dengan pola asuh yang sehat diharapkan dapat mendukung perkembangan positif pada anak. Sementara pola asuh yang tidak sehat dapat menghasilkan masalah dalam berperilaku dan bersosialisasi nantinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan pola asuh yang positif. Kemudian akan timbul pertanyaan lagi, sebenarnya parenting yang baik untuk anak itu seperti apa sih? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada menurut Diana, seorang psikolog klinis dan perkembangan beliau mengkategorikan pola asuh menjadi 3. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, di mana aturannya keras dan ketat itu menjadi ciri utamanya, di mana ia menetapkan aturan yang tegas dan mengharapkan anak-anak untuk patuh tanpa celah.
Komunikasinya itu lebih bersifat satu arah, di mana orang tua memberikan perintah tanpa memberikan ruang untuk diskusi atau penjelasan lebih lanjut. Selain itu, hukuman fisik atau emosional juga sering digunakan sebagai cara utama untuk menegakkan aturan dan mengontrol perilaku anaknya. Kemudian ada pola asuh demokratis, di mana dalam pola asuh demokratis ini orang tua menetapkan aturan yang jelas dan konsisten, tetapi mereka juga memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk berdiskusi dan bernegosiasi. Komunikasi antara orang tua dan anak ini jauh lebih terbuka dan berlangsung secara dua arah, di mana anak-anak didorong untuk berbicara mengenai perasaan mereka dan ide-ide mereka. Orang tua juga menggunakan disiplin yang positif seperti memberikan konsekuensi yang wajar atas perilaku anak dan dapat mengajarkan tanggung jawab kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh permisif, di mana dalam pola asuh ini seringkali kurangnya aturan dan konsistensi dalam disiplin menjadi masalah, di mana orang tua akan cenderung memberikan kebebasan yang berlebihan kepada anaknya, sehingga mereka seringkali dibiarkan melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa batasan ataupun konsekuensi. Selain itu, orang tua juga sering tidak terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak, sehingga mereka tidak dapat memantau atau memberikan bimbingan yang cukup kepada anak-anaknya. Kemudian dari tiga pola asuh tersebut pasti akan memiliki dampak negatif maupun positif. Pada pola asuh otoriter, gaya orang tua ini memberlakukan aturan yang sangat ketat dan seringkali menggunakan hukuman yang keras. Ini menyebabkan anak-anak akan merasa lebih takut untuk melakukan kesalahan karena takut untuk mendapatkan hukuman. Selain itu juga menyebabkan kurangnya rasa percaya diri dan kemandirian dari seorang anak. Hal ini cenderung membuat mereka sulit untuk bergaul dengan teman-teman mereka dan kurang percaya diri karena takut untuk membuat kesalahan. Kemudian yang kedua adalah pola asuh demokratis. Ini adalah gaya orang tua yang memiliki aturan yang jelas tetapi juga memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menyuarakan pendapat mereka. Anak-anak juga akan merasa jauh lebih aman dan dicintai oleh orang tuanya. Mereka merasa lebih percaya diri dan mandiri. Selain itu, mereka diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama dengan baik dengan teman sebayanya. Sehingga anak-anak yang dididik dengan pola asuh ini akan cenderung mudah bergaul dengan teman-teman mereka karena mereka sudah terbiasa mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian lanjut ke pola asuh ketiga, yaitu permisif, di mana gaya orang tua yang tidak memiliki banyak aturan dan cenderung membiarkan anak-anaknya bertindak sesuka hati mereka, di mana hal ini menyebabkan anak-anaknya menjadi lebih egois dan sulit untuk berbaur dengan teman-teman sebayanya karena mereka tidak terbiasa mengikuti aturan atau mengalah demi kepentingan orang lain. Mayoritas mereka juga kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin pada peraturan yang ada. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, parenting yang baik adalah kombinasi dari pola asuh demokratis dan otoritatif, di mana pada pola asuh demokratis orang tua ini memberlakukan aturan yang jelas, namun juga memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka mengajarkan anak untuk menghargai pendapat orang lain dan belajar bekerja sama dengan baik. Sedangkan pada pola asuh otoritatif, orang tua ini memberlakukan aturan yang wajar dan memberikan konsekuensi yang sesuai ketika mereka melanggar aturan yang telah dibuat. Nah, mereka juga memberikan dukungan dan kasih sayang kepada anak-anak mereka, serta memberikan bimbingan dan contoh yang baik. Kembali kepada artikel sebelumnya, dapat terlihat bahwa Nikita Willy ini menggabungkan dua pola asuh, yakni kombinasi antara pola asuh demokratis dan otoritatif, di mana ia sebagai orang tua memberlakukan aturan yang jelas dan wajar sambil memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka diberikan dukungan, kasih sayang, dan bimbingan kepada anak-anaknya serta memberikan konsekuensi yang sesuai dengan aturan yang dilanggar. Dengan pendekatan ini, anak-anak akan merasa dihargai, merasa aman untuk berekspresi,
dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Tentu saja setiap anak ini memiliki keunikan tersendiri dan tidak ada satu pendekatan parenting yang bisa cocok diterapkan untuk semua anak, di mana semua orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anak mereka. Kuncinya tentunya bagi kita sebagai orang tua adalah memahami bagaimana gaya parenting yang kita pilih mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Dengan begitu, kita dapat membantu mereka tumbuh menjadi pemimpin yang peduli, inovatif, dan penuh ketangguhan. Mari kita perkuat fondasi bagi para pemimpin masa depan dengan membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan memberikan batasan yang jelas kepada mereka. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.